Oke, Sobat Bipos, kembali lagi di Bitok. Bipos bicara apa saja, masih bersama Insinyur Muhammad Kujaimi, MM, MAP, selaku Ketua Gatensi. Pak Jimmy, saya akan menyambung pertanyaan saya tadi terkait dengan gempa nih Pak. Kan di Kalsel nih Pak, ada beberapa gempa, termasuk di Banjarmasin juga Pak. Nah itu apa, ikut berpengaruh terhadap fenomena rumah roboh, miring, dan ambruk di sini Pak, atau gimana nih Pak? Jadi kalau bicara dengan gempa itu memang agak lebih spesial lagi ilmunya ya, Ya. karena memang ada khusus membahas tentang rumah tahan gempa. Kita berprasangka baik saja bahwa di Banjarmasin tidak termasuk daerah yang terdampak atau gempa. Kalau toh kemarin terjadi, mungkin hanya semacam pergerakan tanah saja ya di bawah kita, sehingga kita berharap tidak terjadi yang lebih besar lagi. Karena hampir rata-rata bangunan di Banjarmasin juga kita perhatikan tidak dirancang untuk tahan gempa. Ya. Seperti kita ketahui, ketika kita pernah tinggal di pinggir jalan raya saja, ketika ada truk odol ya kata orang, odol yang lewat, rumah kita aja sudah bergoyang. Sudah bergoyang. Bagaimana bila terjadi gempa? Karena tanah rawa ini juga sulit sekali perlakuannya. Memang ada hal-hal khusus. Jadi kalau menurut saya kaitannya antara gempa dengan rumah roboh yang ada di Banjarmasin, saya berpendapat sulit sekali kita kaitkan. Ya. Kalau saya berpendapat saat ini banyak rumah roboh atau tren rumah roboh di Banjarmasin ini, kita kurangnya pengawasan terhadap kualitas bahan bangunan yang kita pakai. Ya, bahan bangunan yang kita pakai, mulai dari kualitas galam, sunduk, lapik, dan sebagainya. Apabila terjadi pada bangunan yang permanen, biasanya ya kalau bangunan yang permanen itu terjadi karena pancangan saja yang tidak memenuhi titik tertentu. Tapi untuk Banjarmasin rasanya dulu ada beberapa ruko yang mengalami hal yang demikian ya, ada di Jalan Pramuka atau Sultan Adam, saya melihat seperti itu. Jadi kembali lagi saya mengingatkan, ketika kita itu mau membangun rumah, kita harus dari awal itu menentukan sikap. Kita mau bangun rumah tersebut permanen atau semi permanen. Kalau saya menyarankan, ya tetaplah kita harus memakai pancangan, kalau kata orang Banjar itu dengan cakar ayam. Cakar ayam ya. Itu sudah aman. Masih terbaik itu terbaik sudah saat ini. Karena kita melihat fenomena saat ini. Tapi kalau rumah tersebut rumah sederhana saja, ya kita bertahan cuma 5 tahun, ya nggak apa-apa, kita masih pakai tongkat kayu ulin, tapi dengan catatan jangan merubah, jangan berpikir misalnya tongkat kayu ulin tersebut, bangunan dengan tongkat kayu ulin lalu kita memakai ditingkat menjadi tingkat 2, atau mau kita coba dirubah dindingnya dengan dinding yang lebih permanen dan sebagainya, atau justru saya perhatikan, saya pernah melihat satu bangunan pondasi dari tongkat ulin, lalu di atasnya dipasang dicor, diperlakukan seakan-akan bangunan tersebut permanen. Dicor dengan pakai seluf, lalu dinaikkan ke atas untuk tingkat 2. Ini saya bilang hindarilah hal yang demikian. Kita jangan berspekulatif. Kalau bangunan tersebut memang dari pondasinya dari tongkat ulin, ya kita rehab yang ringan sajalah. Jangan kita merubah yang luar biasa. Dan catatan yang paling penting adalah harus dipasang suwe. Apabila kita beli bangunan tersebut tidak ada suwe, pasanglah suwe tersebut. Pasang dengan pengikat dari baut dan skrup yang sangat kuat. Dari situ kita tahu apabila nanti ternyata suwe kita sudah lepas, nah
itu pertanda ada permasalahan di bawah. Oh, jadi itu Pak ya, Itu indikasinya. indikasi Suenya awal. ketahuan ya. Ketahuan. Jadi ini yang saya perhatikan, jarang sekali orang pakai suwe. Suwenya cukup dipaku. Kalau paku nggak ada kekuatan. Harus di bot scrub, dan bot scrubnya itu juga harus dicat yang anti karat, sehingga ketika kerendam air juga tidak masalah. Iya. Bung Khairil. Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Bipos Pak. Satu dari Gudang Biru nih Pak, menanyakan penggunaan bata ringan berpengaruh lah Pak, terutama bila di tanah rawa. Mungkin sudah dijelaskan, tapi boleh dijelaskan kembali Pak. Ya, kalau menurut saya teknologi bata ringan tersebut sangat bagus ya. Kita pakai untuk rumah yang hemat beban, yang bebannya tidak terlalu berat. Dan hampir semua di kota-kota besar juga sudah memakai bangunan dari bata ringan ya, karena memang itu penting. Dengan hemat beban maka kita hemat biaya sebetulnya ya untuk apa namanya. Dan pelaksanaan juga pelaksanaan daripada bangunan terbuat dari bata ringan tersebut juga termasuk tidak sulit juga memasangnya. Cuma memang harganya lebih mahal ya. Ya, lebih mahal sedikit nggak apa-apa. Ini ada lagi Pak dari Ulun Dwi nih Pak, terkait dengan Pak, adakah saran bangun rumah dengan harga terjangkau, lagi aman, dan tidak ambruk? Mungkin gimana Pak? Sulit sekali itu jawabnya. Saya akan coba jawab ya. Dari awal saya sampaikan bahwa kalau kita mau bikin rumah tinggal kita yang bagus, yang permanen, ya saya menyarankan kita harus sudah berani memutuskan memakai bangunan pondasi dari cakar ayam. Itu tidak bisa ditawar. Ketika kita memutuskan pondasi tersebut dari kayu ulin, tongkat kayu ulin ya, itu juga sekarang tongkat kayu ulinnya juga sulit sekali kita dapatkan. Iya. Harganya juga sangat mahal. Mungkin ya, saya nggak tahu harga di pasaran ya. Mungkin bisa saja jangan-jangan harga tongkat kayu ulin dengan kita membangun bangunan terbuat dari cakar ayam tersebut hampir sama sekarang. Hampir sama ya. Karena tongkat ulin yang benar-benar yang kualitas satu mahal sekali. Iya. Mahal sekali. Kalau memang mau bangun yang baru, ya kita pakai standar lah. Standar tersebut dengan cakar ayam, dengan pancangan. Saat ini di Banjarmasin masih eksis pancangan terbuat dari kayu galam. Kayu galam. Kalau di luar, ya di luar di Banjarmasin mungkin untuk bangunan tingkat 2, tingkat 3 itu mungkin sudah harus memakai pancangan dari beton ya. Iya. Kalau di Banjarmasin, saya lihat tingkat 2 masih memadai. Memadai, meskipun ketika kita putuskan kita harus menghitung daya dukung tiap pancangan tersebut terhadap beban yang akan kita rencanakan. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Nggak bisa, kita harus perhitungkan. Itulah perlunya nanti tenaga konsultan untuk membantu menghitung. Nggak sulit menghitung. Ini ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Putri Ayu. Ini sebenarnya sama nih yang akan saya tanyakan nanti Pak. Untuk developer perumahan di Kalsel nih, menurut Bapak nih sudah sesuai standar kah Pak? Nah mungkin. Ini pertanyaannya sulit banget ini ya. Tapi tadi ya tetap menurut saya developer harus berani menyampaikan ke pelanggannya ya. Pelanggannya bahwa rumah ini adalah konsep rumah dengan jangka waktu berumur 5 tahun ke bawah. Atau 10 tahun ke atas. Harus berani dia menyampaikan. Harus ada dia menyampaikan ya. Penjelasan seperti penjelasan, itu. Dia harus menjelaskan. Kenapa dia harus berpikir 5 tahun ke bawah atau 10 tahun ke atas. Itu kita bisa lihat dari jenis pondasi. Ya, kalau sudah pakai pondasi dari cakar ayam, nah, berarti di 10 tahun ke atas. Tapi kalau pondasi dari tongkat ulin, dari pakai lapik dan sunduk, nah ini masih kategori bangunan non permanen. Karena itu dia harus memberikan perhatian khusus kepada calon pembeli, karena bangunan Bapak tersebut adalah bangunan yang tidak kita prediksi berumur panjang, maka tidak boleh dilakukan hal-hal seperti ini. Dan harus dilakukan hal-hal seperti ini, itu harus ada semacam petunjuk. Jadi memang nasabah itu puas. Dia harus memilih. Kalau harga murah ya barang itulah. Ini yang harus dilakukan.
Jadi apa namanya? Tetapi yang lebih penting lagi ya, ada regulasi ya. Ada regulasi, ada standarisasi bangunan tersebut untuk yang bangunan semi permanen dan permanen ya. Sehingga kita bisa memutuskan ketika bangunan tersebut memang semi permanen ya umur rencana bangunan tidak lebih daripada 5 tahun, 10 tahun. Ya, setelah itu roboh ya memang sudah sesuai umur sesuai ya. umur Pak ya. Ya, itu juga harus dari awal disampaikan regulasinya begitu. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang tingkat umur rencana hanya 5 tahun atau 10 tahun. Nah, kalau bangunan permanen di atas 10 tahun. Perlakuan tersebut ada dalam bentuk regulasi atau semacam peraturan ya tertulis. Itu yang harus dipenuhi oleh pengembang. Selama ini adalah peraturan seperti itu Pak. Developer harus. Ya, kalau saya menghimbau developer harus apa ya namanya, menjual itu dengan istilahnya dengan memberikan penjelasan memberikan penjelasan dan penyadaran kepada masyarakat supaya masyarakat nanti tidak kecewa kan. Dia mungkin tidak tahu kalau bangunan ini bangunan kuat gitu ya. Biasanya kan kuat. Tapi ternyata bangunan tersebut ternyata tidak memenuhi standar. Ya. Beda apabila bangunan tersebut dengan kayu ya. Kalau bangunan tersebut dengan kayu semuanya itu bangunan yang paling enak karena memang hampir tidak ada beban yang berat. Ya, dindingnya kayu, lantainya kayu. Nah, tapi kembali kalau bangunan tersebut terbuat dari bangunan kayu masuk kategori bangunan yang tidak ramah lingkungan. Karena hasil hutan kita akan dijadikan papan. Jikapun sudah terlanjur Pak memiliki rumah nih, misalnya sudah 5 tahun, itu harus paling nggak harus direnovasi tiangnya atau atau ketika kita sudah punya rumah 5 tahun ya, jangan lalu bermimpi membangun tampak depannya dulu. Jangan dulu. Kita harus berani masuk ke dalam pancangan dulu. Kita lihat dulu di bawah dulu. Daripada duit kita bikin mempercantik bangunan depan, tapi ternyata di dalamnya rapuh, itu lebih bahaya. Jadi kalau ketika bangunan tersebut sudah berumur 5 tahun, 10 tahun, kita harus adakan perbaikan pondasi untuk bangunan yang tongkatnya adalah tongkat kayu ulin. Kalau yang bangunan permanen, kira-kira aman. Tapi tetap juga kita harus mengecek. Kira-kira aman aja. Pak, ini ada pertanyaan terakhir nih dari, sebenarnya banyak Pak, cuman ada 4 nih yang dipilih nih Pak. Ada dari Pak Puyau 9 nih Pak. Pak, kalau rumah yang masih berada di area pembangunan itu sering dilalui truk berat, nah kadang bergetar tuh, apakah bangunan buat ketahanan rumah Pak? Nah, maksudnya apakah pengaruh? Sangat pengaruh itu. Sangat berpengaruh Pak ya. Ketika kita punya rumah, ada proyek yang setiap hari lewat, ya itu tanah kita kan tadi, tanah rawa itu tanah lempung, berair ya. Pasti akan mengalami goncangan, goyangan gitu ya. Itu akan berpengaruh. Jadi kalau saya menyarankan harus ada pembatasan tonase angkutan yang boleh masuk ke kawasan perumahan. Beda apabila memang tanahnya tersebut sudah menjadi jalan umum dan sudah disiring dan sudah stabil, bolehlah. Tapi kalau tanah tersebut ternyata belum stabil, rumah kita berada di situ, ya kita harus waspada juga ketika tonasenya melebihi kekuatan jalan, goyang, rumah kita goyang, ya pasti akan berpengaruh terhadap pondasi. Kalau retak-retak rumah kita Pak, pas truk lewat itu kita boleh minta ganti atau? Sulit saya menjawabnya. Karena ya itu jawabnya kan gini ya, mengganti atas dasar apa kan gitu ya, atas dasar apa. Kita bisa harus memutuskan ya, kalau bahasanya pendekatan aja lah. Pendekatan komunikasi sajalah bahwa apa namanya, sebaiknya karena rumah kami ini rumah yang rentan terhadap goyangan, terhadap getaran, maka sebaiknya hindarilah lewat di depan rumah kami. Makanya kita perhatikan di rumah-rumah penduduk di komplek-komplek itu kan sering ditulisi truk bermuatan dilarang masuk. Itu tujuannya sebetulnya. Dia tidak mau terganggu stabilitas pondasi rumahnya. Karena rumah tersebut adalah rumah rata-rata, kalau rumah yang dulu adalah dari
pancangan atau dari tongkat kayu ulin. Rumah saya juga dari tongkat kayu ulin. Cuma sekarang sudah berumur hampir 25 tahun. Saat itu saya memilih sendiri kualitas bangunannya. Kalau retak hampir tidak ada, cuma ternyata yang kalah adalah keramiknya. Keramiknya Keramiknya ya, yang retak. yang Kalau retak. dindingnya stabil. Stabil. Kamar mandinya juga stabil. Jadi memang kembali kepada pemilihan bahan, kualitas bahan, kualitas kayu ulin. Apabila kualitas kayu ulin yang masih nomor 1, kita jamin maka bangunan tersebut masih stabil. Pak, nanti di akhir acara nanti saya minta statement closing atau penutup Pak terkait dengan fenomena rumah miring, rumah roboh dan sebagainya. Tapi ini saya sebelum menutup, saya mungkin Sobat Bipos juga ingin tahu nih background Pak Jimmy ini di sebelumnya di mana nih Pak? Pensiun ya Pak atau ini? Jadi sebelumnya saya pernah bertugas di Pemko Banjarmasin ya. Banjarmasin ya. Saya pernah bertugas di Dinas Pekerjaan Umum, pernah bertugas di Dinas Pendidikan, pernah bertugas di Dinas Pariwisata, dan terakhir di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Badan Lingkungan Hidup. Jadi tidak ada istilah pensiun ya. Pensiun. Jadi setelah saya pensiun, saya coba caleg. Ya, tapi karena nasib kurang bagus, ya menjadi pelajaran caleg gagal. Tapi saya terus berkarya untuk bidang teknik yang saya tekuni saat ini. Saya saat ini sebagai asesor di gabungan Gatensi ya. Kita berharap ilmu yang kita dapat senantiasa memberi manfaat pada orang lain. Jadi jangan putus asa dan jangan dinilai dengan materi ya. Kita bisa berbagi ilmu, ini juga bagian daripada rezeki kita, bagian daripada nikmat kita, bagian daripada nilai manfaat kita pada orang lain. Pak, saat di PU kemarin ikut mengerjakan siring Bakantan itu Pak ya, atau ya paling membidani lah. Ya, jadi saya itu apa lagi Pak juga? Jadi gini, terakhir saya waktu di dinas bukan di PU ya, di Dinas Pariwisata. Ya. Oh ya, di pariwisata. Itu ada tantangan yang cukup berat membangun maskot Bekantan. Maskot Bekantan yang kalau dari segi pondasi oke lah, nggak masalah. Yang bermasalah satu, saya berpikir harus mendapatkan Bekantan yang mirip. Ternyata pengrajin lokal tidak ada. Akhirnya kami mencari di Jogja, dapat yang mirip Bekantan. Meskipun saya juga ragu, sedangkan dia kan habitatnya di daerah Jogja, hidup di sana. Tapi ternyata mungkin karena dia seniman yang bagus, dia bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bagus. Nah, sekarang masih berdiri megah. Iya, sekarang jadi ikon Banjarmasin, Pak. Yang kedua juga sempat kita membangun dermaga Pasar Terapung. Pasar Terapung. Itu yang pertama kita pakai dengan sistem namanya itu terapung ya, beton, bahan bakunya ya. Yang di atas air, Pak. Di atas air, dan itu akhirnya menjadi fenomena di Kalimantan Selatan, rata-rata dermaga sudah pakai bahan seperti itu. Jadi itu bahan yang tahan. Saat itu kalau tidak salah usianya bisa 25 tahun. 25 tahun, 25 ya, Mas. tahun bahannya. Dan itu kalau sebelumnya dermaga kita terbuat dari kayu ulin ya, yang naik turun ya. Lanting, harapan kami nanti bukan kita harus meninggalkan kearifan lokal, tidak, tapi karena bahan tersebut yang tahan lama, sehingga memang hampir tidak ada pemeliharaan ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat di dermaga Pasar Terapung Banjarmasin, nah seperti itu yang mudahan ke depan seperti itu kita membangun. Saya dulu terinspirasi sebelum itu, saya pergi ke Thailand, di Thailand pakai itu semua. Pakai itu Pak ya, jadi dibawa ke sini, ya, jadi seperti itu. Demikian, Bung Oke, Iril. Pak, ini sudah berada di penghujung nih Pak. Nah mungkin untuk mengakhiri program Bitok ini Pak, mungkin closing statementnya Pak terkait dengan fenomena rumah roboh di Kalsel ini mungkin. Baik, Bung Iril, jadi kami menghimbau kepada pemirsa Bitok ya, jangan khawatir juga melihat rumah roboh lalu hati kita gelisah, jangan juga.
Tetapi kita juga tentu waspada. Jadi begini, kita harus melakukan pemeliharaan rutin, minimal pengawasan, pengecekan terhadap rumah kita, terutama rumah yang tongkat atau pondasinya terbuat dari tongkat kayu ulin. Kita harus bisa melihat melalui tukang ya. Kan sekarang zaman canggih, cukup pakai video saja, Ya. dilihat di atas. Nanti sama-sama kita bisa melihat ternyata kerusakan ada di pondasi A, pondasi B, dan pondasi C. Oh iya, iya. Pakai video, biasanya pakai video, habis disyuting, tukang bisa melihat, Bapak, rumah Bapak ini tongkat pada posisi ini miring, posisi ini miring. Dan tukang bisa saja membaiki. Dan yang penting adalah, kita apabila rumah tersebut terbuat dari pondasi tongkat kayu ulin, jangan berkhayal untuk membuat di tingkat 2. Tingkat 2 Pak ya. Siapapun yang menyarankan jangan Iya. pernah dituruti. Iya. Karena itu berisiko sangat tinggi. Resikonya besar sekali Pak ya. Ya. Kecuali Anda membongkar semua bangunan lama, diganti dengan pondasi cakar ayam, baru boleh. Iya. Jadi kalau pondasi tongkat kayu ulin, jangan berkhayal atau bermimpi untuk ditingkat, karena itu berisiko, sangat berisiko. Oke deh, terima kasih banyak Pak Jimmy sudah Terima kasih, berhadir terima kasih. memberikan berbagai masukan terkait dengan fenomena rumah roboh ini. Oke Sobat Bipos, demikianlah akhir dari program Bitok. Bipos bicara apa saja, kita akan jumpa lagi nanti, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.